Mengantar barang ke rumah Bang Ahmad, ada di jalan tersandung batu. Syair dan syair nak nyampaikan hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, sebuah ungkapan dari hati untuk sang penerima. Sebuah gambaran perasaan dari pengirim agar ditahu bagaimana perasaannya. Kata adalah sebuah makna yang bisa dimengerti oleh semua orang, bahkan oleh semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menikmati, dan selamat mendengarkan podcast pertama saya dengan nama podcastnya adalah Syiar dalam Syair. Nah, jadi ini adalah podcast pertama saya, ya, dimana podcast ini menjadi trending lah ibaratnya gitu di masa sekarang ini, terutama mulai trending di masa inilah pandemi, ya, masa pandemi corona. Banyak sekali orang-orang kemudian membuat podcast, ya, mulai dari artis, ya, bahkan sampai ke kalangan remaja pemuda itu bahkan banyak yang buat podcast di channel YouTube, ya, kemudian di share di media sosial dan sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak gitu kan sebelum podcast ini trending gitu, banyak sekali yang kemudian menjadi tren di kalangan artis, di kalangan remaja, kalangan pemuda, kalangan YouTuber, konten kreator dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah konten vlog, ya. Sebelum beberapa waktu lalu itu ada konten kreator yang trending atau trending itu di YouTube tuh banyaknya tentang vlog-vlog gitu. Tentang ada yang vlog tentang keindahan alam, ada yang vlog isi rumah gitu. Ada yang kemudian vlog, banyak lah pokoknya vlog-vlog kan. Kemudian berpindah lagi ke prank, video prank gitu kan. Jadi di artis-artis tuh banyak yang kemudian dia ngeprank pasangannya, ngeprank kawannya, ngeprank gurunya dan sebagainya gitu. Kemudian ini juga sampai ke kita, ke konten kreator yang lainnya gitu, dan sampai kepada remaja-remaja di Indonesia untuk kemudian mereka juga mau bikin video prank gitu. Nah, kemudian masuklah masa pandemi corona kan. Akhirnya mulai banyak nih bermunculan akun-akun yang kemudian dia mengubah konten YouTube-nya, konten media sosialnya, konten creation-nya menjadi podcast. Nah, di mana ini kayak semacam ada yang kayak wawancara, kemudian ada juga yang kayak curahan hatinya gitu dan sebagainya. Banyak lah pokoknya bahasan-bahasan. Nah, saya mulai untuk bergabung mengikuti tren ini di podcast ini. Saya tidak mengikuti tren-tren waktu di video prank, waktu di vlog dan sebagainya. Nah, kenapa saya memilih ikut tren di podcast ini? Karena di podcast ini sesuai ya dengan basically saya, sesuai dengan karena saya adalah penyiar radio, ya, kurang lebih sama lah dengan podcast ini gitu. Nah, kemudian podcast ini juga berkaitan nih sangkut pautnya dengan tema di episode pertama podcast Syiar dalam Syair kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan kata dan kita. Jadi kata ini dia juga menjadi media dalam berhubungan sosial. Jadi antara kata dan kita tuh ada hubungan gitu. Bukan ada hubungan antara aku dan dia gitu. Tapi hubungan antara kata dan kita. Nah, jadi kata ini yang menjadi salah satu aspek yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Aspek komunikasi, ya, aspek penyebaran informasi itu melalui kata. Nah, bisa kita bayangkan ya kalau misalnya kita nyebarin informasi itu tidak ada kata gitu. Pakai isyarat. Isyarat pun harusnya bisa dimengerti ya sebagai kata oleh orang-orang yang mengerti isyarat gitu.
Nah, jadi kata ini aspek yang penting dalam berkomunikasi dalam masyarakat, dalam berteman, dalam bergaul dan sebagainya. Nah, kata ini juga berpengaruh, tadi ya sudah dikatakan kata ini juga berpengaruh ya. Mungkin teman-teman pernah mengikuti ini ya, seminar nasional, seminar regional ya, seminar apa lagi tuh, seminar motivasi dan sebagainya, yang kemudian dengan motivasi itu seakan-akan kita tuh terpengaruh gitu dengan kata-kata dia, kata-kata si motivator ini. Seperti contohnya, kita nih harus belajar gitu, kita nih harus belajar agar bisa pandai, bisa ke Jerman, bisa ke Jepang. Dengan itu tuh kita kayak terpengaruh dengan kata-kata dia, dan akhirnya kita kemudian termotivasi untuk belajar lebih giat, untuk cari informasi lebih banyak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kata ini berpengaruh terhadap kita gitu, terhadap diri kita. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah mengikuti renungan gitu ya, renungan atau mungkin drama-drama yang menyedihkan gitu. Jadi gitu tuh kayak terbawa suasana oleh kata-kata dia, kata-kata yang kemudian sendu, menyayat hati gitu kan, dramatis lah pokoknya. Kita jadi kayak terbawa suasana atau kemudian ikut masuk ke dalam alur ceritanya gitu. Nah, ini semua permainan kata-kata. Atau mungkin bahkan teman-teman yang cewek gitu kan, yang wanita, yang sering terkena buayan kata-kata para lelaki gitu, sering ya terkena pengaruh buayan gitu, buayan dan bualan seperti itu lah intinya. Kata-kata ini juga berpengaruh, termasuklah dalam promosi jualan gitu kan. Kita banyak melihat di TV, di iklan, di sebagainya, banyak yang dia tuh mempermainkan kata-kata untuk mempengaruhi para pembeli, mempengaruhi lawan bicaranya, mempengaruhi korbannya dan sebagainya kayak itu. Nah, jadi kata ini penting, menjadi aspek yang penting dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya apa? Untungnya kita ini ketika mendengarkan kata-kata yang positif gitu. Nah, ada kadang yang kita ini mendengarkan kata-kata yang negatif, dan justru malah kalau misalnya kita mendengar kata-kata yang memotivasi kita gitu kan, atau kata-kata yang mendukung kita, maka justru kita akan kayak semangat gitu ya. Misalnya ketika kita punya rencana untuk membuat sebuah usaha misalnya kayak gitu. Nah, kita mendapatkan dukungan nih dari teman-teman gitu, dari teman-teman kita untuk kemudian wah semangat ya gitu, atau melalui chatting via WhatsApp dan sebagainya, semangat ya, semoga usaha kamu berhasil dan sebagainya gitu. Maka juga kita ikut semangat kan gitu kan, terpengaruh kita dengan kata-kata mereka, jadi agak semangat dan sebagainya. Nah, tapi ada juga kata-kata yang malah menjadi toksik, malah menjatuhkan mental kita. Seperti contohnya kan, ketika kita buka usaha kayak tadi kan, alah ndak mungkin bah, alah ndak bisa bah kayak itu, karena udah banyak ada yang kayak gini nih gitu. Jadi yang kita waktu itu tuh optimis gitu kan, malah jadi pesimis sekarang gitu. Nah, ini yang greget gitu ya, yang agak menjadi tantangan lah istilahnya kayak gitu. Ada kata yang kemudian bisa menjatuhkan mental dan juga bisa membangkitkan mental gitu. Nah, kita sebagai manusia pastinya perlu itulah ya, perlu menghindari kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang menjatuhkan, dan harus mencari banyak-banyak dukungan gitu, supaya ndak terjatuh terlalu lama gitu, supaya positif kita juga terbangun gitu, supaya kita juga bisa ndak membenci dunia lah istilahnya kayak gitu, ndak seakan-akan kita yang paling tersakiti gitu. Jadi memang dalam bergaul ya, pemilihan kata-kata itu memang perlu. Karena apa? Karena banyak orang yang berbeda gitu, menganggap kata-kata yang kita lontarkan itu menganggapnya baik gitu. Contohnya misalnya kita menganggap bahwa kata-kata misalnya kata-kata yang kasar, yang seperti yang kita anukan itu mungkin terlihat biasa bagi kita, tapi tidak bagi orang lain gitu. Bisa jadi orang itu menganggap gurauan kita gitu kan, itu adalah sesuatu yang menghina gitu, padahal kita cuma gurau gitu. Tapi orang itu kayak tersakiti dengan kata-kata kita. Nah, ini bahayanya
kata-kata juga gitu. Jadi kita harus banyak memilih diksi lah istilahnya, banyak memilih kata dan menempatkannya di tempat yang baik gitu, tempat yang benar. Kalau kita berada di lingkungan kita yang buruk, ya mungkin kata-kata yang buruk itu sering terlontar gitu. Tapi ketika kita melontarkan kata yang buruk di tempat yang baik, nah ini justru menjadi kayak semacam masalah untuk ini. Ngapa sih kayak melontarin kayak gitu gitu. Ngapa sih bikin statement kayak gitu gitu. Ini yang harus kita coba kendalikan ya. Banyak yang bilang bahwa lidah tuh bagaikan pisau ya. Bagaikan pisau ya, silet lebih tajam daripada silat gitu. Ya memang benar, karena pengaruh lisan yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu, itu dampaknya besar itu bagi sosial kita. Bisa jadi orang tuh banyak membenci kita karena kata-kata yang kita keluarkan. Bisa jadi orang tuh menjauhi kita karena justru kata-kata yang tak sepantasnya dikeluarkan malah dikeluarkan. Jadi penting ya untuk menjaganya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang kena kata-kata kayak gitu, kata-kata yang toksik gitu, kata-kata yang beracun, kata-kata yang menyayat hati gitu. Nah, jadi kalau dalam Islam ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ya mengatakan bahwa ketika ada seseorang mencaci makimu, maka tundukkanlah kepalamu dan biarkanlah kata-kata itu melewati dirimu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Nah, itu kalau misalnya kita menghadapi cacian makian gitu kan. Misalnya kamu ini jelek, hitam. Jadi kita yang merasa di gitu kita nunduk. Biarkan kata-kata itu keluar ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jangan sampai dia masuk telinga kanan, masuk ke dalam hati, biarkan tak keluar. Nah, itu masalah. Kemudian kalau misalnya kita sebagai pelaku ya, Rasulullah juga sudah mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, makanya hendaklah kita berkata yang baik atau diam. Jadi lawannya berkata baik itu diam. Tidak ada berkata buruk. Tidak ada berkata buruk. Nah, jadi kalau misalnya kita mau milih menjelek-jelekkan ya atau menganutnya, bagus kita diam ya gitu, daripada nanti menyakiti hatinya dan justru malah nanti panjang, bisa jadi putus tali silaturahim gitu kan, bisa jadi dia malah membenci kita, bisa jadi dia malah nanti bunuh diri karena kata-kata kita dan sebagainya. Nah, kemudian selain kata-kata ini berpengaruh terhadap sosial kita, kata-kata ini juga berpengaruh terhadap mindset kita, terhadap pola pikir kita, terhadap paradigma kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya kata-kata tentang apa contohnya? Contohnya tentang jilbab misalnya. Nggak apa-apa deh aku nggak berjilbab kepala, yang penting jilbabin hati dulu gitu. Ini statement yang salah tapi seakan-akan dibuat benar kayak gitu ya, salah ya, karena Rasulullah memerintahkannya atau Allah menyuruhnya tutuplah kepalamu gitu. Bukan tutuplah hatimu, hijabilah kepalamu bukan hijabi hatimu gitu. Nah, justru orang-orang zaman sekarang ini malah membelokkan maksud dan tujuannya. Malah jadi kayak menghijabkan hatinya gitu. Jadi kayak membenarkan orang-orang yang tidak berjilbab. Kayak gitu. Atau mungkin ada yang lebih baik yang mana nih gitu ya. Lebih baik yang mana nih? Orang yang beribadah tapi akhlaknya buruk, atau orang yang jarang beribadah tapi akhlaknya baik? Nah, ini kayak bikin kayak semacam ambiguitas gitu. Kayak sebenarnya semuanya sama lah gitu. Sebenarnya kita ini sama-sama
pelaku maksiat gitu. Cuman berbeda jalan memilih dosa gitu. Ya, jadi memang tidak ada salahnya gitu, tapi kita memang pendosa gitu. Dan jalan kita memilih dosa itu memang berbeda-beda. Tapi bukan itu jadikan alasan untuk memaklumi dosa itu gitu. Kita juga tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Harus ketika ada orang melakukan maksiat itu bantu ingatkan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berkata, innal insana lafi khusr katanya. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang kemudian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan wa tawassaw bil haqq, ya, menasihati dalam kebaikan dan keburukan. Jadi menasihati dalam kebaikan ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita tidak mengajak kepada kebaikan dan kesabaran, berarti kita bukan orang yang beriman. Jadi pemakluman dalam dosa itu tidak tepat juga gitu. Ya, kita memang memaklumi orang-orang yang berdosa karena mungkin dia hilaf dan sebagainya. Tapi setelah kita kasih tahu, kita juga harus bimbing dia untuk kemudian tidak ini. Tentu saja dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik tadi gitu. Dengan mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan sampai kita nasihati dia di depan umum. Kau ini berdosa, tidak sholat dan sebagainya gitu. Jadi saya sakit hati dia. Jadi ulama-ulama itu udah ngajarkan gitu bahwa kita kalau misalnya mau nasihati orang harus dengan empat mata, jangan di depan orang. Karena takutnya menyinggung perasaannya gitu. Dan kata-katanya juga harus baik ya, jangan mencela gitu. Mungkin pernah dengar ya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun gitu. Bahkan orang yang sejahat Fir'aun pun gitu, orang yang semulia Nabi Musa pun gitu, tetap harus mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang baik gitu. Nah, kita sekarang malah banyak gitu ya orang yang tidak sejahat Fir'aun gitu, dan kita pun tidak semulia Nabi Musa, tapi malah mencaci maki, malah membuka aib dan sebagainya. Ini tidak benar. Jadi proses pemilihan kata dalam kehidupan itu penting, karena itu berpengaruh terhadap mindset, berpengaruh terhadap perasaan, berpengaruh terhadap sosialisasi kita terhadap manusia, dan mungkin berpengaruh juga terhadap orang lain di sekitar kita. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan justru malah membuat orang lain keluar dari kebaikan dan malah berpaling ya dari kebenaran. Kalau bisa kata-kata yang kita lontarkan adalah kata-kata surga lah gitu istilahnya. Kata-kata yang baik ya, atau mungkin kalau misalnya kita tidak bisa kayak gitu, bagus diam gitu dan sebagainya. Baik, mungkin cuman ini yang bisa disampaikan di lewat podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga dengan ini kita semakin sadar untuk memilih kata-kata yang mana yang benar, mana yang tepat, mana yang baik ya. Semoga kita juga bisa menjadi pembicara yang baik ya, melalui media apapun, mau media langsung, media WhatsApp dan sebagainya. Dan semoga kita bisa menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syiar dalam syair. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.